Ketika ada masalah di dalam rumah tangga, cepat-cepat dia datang dan dia bersama menyampaikan masalah itu kepada Tuhan. Mereka kehabisan anggur. Saat ini pertanyaan bagi kita yang mau mengalami pemulihan, sudahkah kita mendoakan keluarga kita? Benarkah tindakan yang kita buat ketika kita menghadapi masalah, terjadi masalah dalam rumah tangga kita? Benarkah tindakan yang kita lakukan adalah kita datang berlutut di kaki Tuhan dan kita bercerita kepada Tuhan? Kita sampaikan Tuhan apa yang terjadi. Masalah ekonomi, masalah hubungan suami dan istri, masalah pekerjaan. Sudahkah kita datang dan berlutut menyampaikan itu kepada Tuhan? Karena Tuhan itu nggak jauh, Dia hanya sejauh dengan doa-doa kita. Kalau kita nggak pernah doa, itulah Tuhan jauh. Makanya ketika kita tidak pernah berdoa, hati kita ini tidak nyaman. Hati kita ini selalu diselimuti dengan kekhawatiran, dengan masalah yang tidak tahu ujung habis. Yang kedua, ini menjadi satu bahan perenungan yang perlu kita renungkan secara baik bersama-sama. Selama ini kita lakukan. Bahkan juga kalau kita lebih besar lagi daripada itu, ada masalah di dalam lingkup, mungkin di dalam lingkup gereja, adalah kita bertindak, kita menceritakan ini kepada Tuhan. Atau justru kita jalan cerita dari sana ke sini, kita menceritakan sehingga apa yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya harus kita tahu cuma dalam komunitas kita, melebar kemana-mana, orang tahu semua, bahkan satu dunia pun bisa tahu. Ini berkat apa? Mulut-mulut geram itu yang saya. Dulu kalau kita yang zaman dulu tahu ya, kalau mungkin seusia saya ya, dulu tuh telegram itu kan jadi bahan kirim-kiriman surat yang paling cepat. Dulu kalau kasih pos, gila kalau anak-anak milenial, anak-anak yang di bawah kita mungkin tidak tahu. Ada ya dulu kirim pos gila gitu kan yang lebih cepat. Tapi ada lagi lebih cepat, namanya telegram. Jadi sehingga masa-masa saya itu orang yang terlalu cepat-cepat mengirim berita itu dinamakan mulutgram. Ya, terlalu cepat sekali menyampaikan berita. Jadi kalau dia bertobat Bapak Ibu bagus. Karena apa? Firman Tuhan cepat tersampaikan ke orang. Mulut-mulut seperti ini bisa bertobat. Dan yang berikut, ada orang yang mau bertindak dan beriman seperti Maria. Perhatikan Bapak Ibu. Kunci pemulihan adalah ketika cukup satu orang saja yang mau bertindak seperti Maria, bertindak dan juga beriman seperti Maria. Sekarang pertanyaannya, di dalam rumah tangga kita sendiri, siapakah yang mau menunjuk diri untuk Tuhan? Saya mau ajukan diri untuk saya mau bertindak menyelamatkan keluarga saya dengan saya menjadi pendoa. Datanglah pada Tuhan. Itu menjadi pertanyaan buat kita. Ketika ada masalah, siapakah yang mau mengambil tindakan seperti Maria? Siapakah yang mau mengambil peran seperti Maria? Tidak hanya perempuan, laki-laki pun bisa. Tidak hanya orang tua, anak-anak pun bisa. Mungkin anak-anak melihat orang tuanya berantem terus, secara diam-diam dia mengambil waktu datang kepada Tuhan di dalam kamar, tutup kamar. Dia tidak suka lihat orang tuanya bertengkar. Dia datang dan dia berdoa, Tuhan tolong mama papa saya bertengkar, saya tidak suka begini. Tuhan tolong adakan pemulihan. Bukan tempat untuk dia menceritakan kemana-mana. Ambil tindakan seperti Maria. Sudahkah kita melakukan ini secara diam-diam, bergumul kepada Tuhan, dan kita akan melihat Tuhan bisa memulihkan. Atau mungkin pergumulan-pergumulan yang lain. Mari berbicara pada diri kita sendiri saat ini kepada Tuhan. Komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bertindak seperti Maria, menyelamatkan keluarga saya, dan saya mau melihat mujizat Tuhan nyata terjadi dalam rumah tangga saya. Rumah tangga saya sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, taatlah kepada perintah Tuhan. Tadi pelayan-pelayan kalau mereka tidak
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar. Kalau kita mau rumah tangga kita pulih dari masalah dan pergumulan demi pergumulan, ataupun pergumulan itu Tuhan izinkan tetap terjadi supaya kita jangan pernah jauh daripada Tuhan, maka lakukanlah 4 hal. Yang pertama tadi apa? Undang Yesus di dalam rumah. Yang kedua, sampaikan kepada Yesus. apa? Kuat Bu supaya semua saat ada masalah, ceritakanlah pada Tuhan. Yang ketiga, ambil tindakan dan beriman seperti Maria. Dan yang keempat, belajarlah taat kepada Tuhan. Semua ini bisa dilakukan karena hati kita. Makanya tadi di dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua melalui firman ini, dan kiranya pulang dari sini kita berkomitmen dan kita terjadi pemulihan di dalam rumah tangga kita. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini apa yang terjadi di dalam hidup kita? Selama masalah terjadi, sudahkah kita mengundang Tuhan di dalam hidup kita? Sudahkah kita juga menceritakan itu kepada Tuhan? Sudahkah kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita? Adakah kita juga bertindak dan beriman seperti Maria? Adakah di antara kita saat ini yang mau mengambil komitmen untuk datang berdoa dan menghubungi akan rumah tangga yang ada di dalam rumah kita masing-masing? Bahkan juga sudahkah kita selama ini kita taat kepada Tuhan? Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita boleh yakin bahwa hidup kita ini hanya ditentukan oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan pernah kita memberikan hidup kita kepada perkataan-perkataan orang lain. Oleh karena itu, jikalau ada masalah, ada pergumulan, batasilah diri kita untuk tidak selalu menceritakannya kepada orang lain. Dan biarlah pemulihan di dalam keluarga kita boleh terjadi. Mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya bisa